Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Willy Berindo Kalingga, NIM 192542110004 dari program studi pengelolaan agribisnis. Akan melafalkan isi dari catatan. Pertama yaitu komponen-komponen budidaya hidroponik. Yang pertama yaitu benih. Benih merupakan biji yang digunakan dalam perbanyakan tanaman. Yang kedua ada media tanam. Media tanam di sini yang pertama ada rock wool, ada bisa juga dipakai rock wool. Yang kedua ada sekam, yang ketiga ada padi sekam, yang keempat ada batu bata, yang kelima ada hidrotan, yang keenam ada busa, yang ketujuh ada serabut kelapa. Kemudian komponen berikutnya yaitu air, merupakan media tanam serta pelarut nutrisi. Yang keempat yaitu nutrisi. Sini nutrisi bisa menggunakan nutrisi organik ataupun anorganik. Untuk organiknya bisa menggunakan teknik aerob ataupun anaerob, serta untuk yang anorganiknya bisa menggunakan pupuk kimia yang dicor ataupun AB mix. Kemudian ada wadah instalasi. Wadah instalasi yang pertama bisa menggunakan pipa. Pipa memiliki kelebihan yaitu tahan lama, serta kekurangannya harga yang cukup mahal. Kemudian wadah instalasi berikutnya bisa menggunakan bambu. Ini bambu memiliki kelemahan yaitu jenuh air serta memiliki kemungkinan untuk bocor. Berikutnya yaitu talang air. Talang air memiliki kelemahan mudah lapuk, memiliki kemungkinan akan lapuk. Lalu berikutnya yaitu komponen berikutnya yaitu kerangka instalasi. Sini kerangka instalasi bisa menggunakan besi yaitu baja ringan ataupun bambu serta kayu balok untuk kerangkanya. Kemudian kemudian komponen berikutnya ada bak nutrisi. Sini yang terpenting bak nutrisi yaitu tidak bocor. Yang dapat digunakan untuk bak nutrisi yaitu ember bekas cat, kontainer, serta wadah dari terpal. Apabila kita menggunakan wadah instalasi ini dari berbahan besi, adapun kelemahannya yaitu akan cepat terjadi penguapan, terjadi reaksi kimia, serta berkarat. Lalu selanjutnya netpot. Netpot ini tidak harus ada, dapat juga digantikan dengan gelas ataupun cangkir plastik. Lalu berikutnya ada kain flanel, yang mana terjadi gaya kapilar. Sini juga tidak harus ada. Yang terpenting akar menyentuh air nutrisi. Lalu berikutnya greenhouse. Pada greenhouse harus ada pengatur suhu. Di greenhouse ini dilapisi oleh plastik sinar UV yang berfungsi untuk menahan gelombang sinar UV. Ada insect net untuk mengatasi serangga. Adapun teknologi yang dapat diterapkan dalam budidaya hidroponik ini, yang pertama yaitu teknologi pengatur suhu pada nutrisi. Sini berfungsi untuk agar tidak terjadi penguapan pada nutrisi, agar tidak terjadi reaksi kimia pada nutrisi, serta agar suhu pada nutrisi tidak terlalu tinggi. Kemudian teknologi pengatur volume. Di sini bertujuan untuk agar diberikan informasi ataupun diberitahu apabila nutrisi akan mau habis. Selanjutnya, yaw trap merupakan wadah yang dimodifikasi untuk memiliki fungsi yaitu membasmi serangga. Selanjutnya, kipas angin atau AC untuk menjaga suhu di dalam ruangan greenhouse agar tidak terlalu panas. Kemudian teknik dalam budidaya hidroponik. Yang pertama yaitu penyemaian. Syarat-syarat penyemaian yang pertama, lubang tanam tidak terlalu dalam. Yang kedua, jarak tanam. Yang pertama, lubang tanam tidak terlalu dalam. Yang kedua, tidak boleh terlalu kering. Wadah penyemaian tidak boleh kering, harus terus terisi air. Yang ketiga, nutrisi diberikan apabila sudah tumbuh daun. Kemudian penjemuran apabila sudah berkecambah. Selanjutnya yaitu pemindahan benih. Ini dilihat dari umur 2-3 minggu. Kemudian morfologis. Morfologis ini minimal sudah memiliki 3 helai daun. Kemudian pertumbuhan seragam, lalu tidak terserang hama dan penyakit.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yang pertama yaitu pemberian ataupun pengontrolan nutrisi. Selanjutnya pengendalian hama. Lalu yang terakhir yaitu panen. Panen berdasarkan umur dari komoditi seperti kangkung 2-3 minggu serta pada tanaman pakcoy lebih dari 1 bulan. Adapun macam-macam dari greenhouse, yang pertama yaitu greenhouse berdasarkan teknologi. Yang pertama yaitu low technology greenhouse. Di sini memiliki ukuran kurang dari 3 meter, plastik tunggal, serta tidak memiliki otomatisasi. Kemudian yang kedua yaitu medium technology greenhouse, memiliki ukuran 4 sampai mungkin ukuran 3 sampai 4 meter, plastik tunggal atau ganda, memiliki otomatisasi. Juga berbeda dengan low technology greenhouse berdasarkan biaya serta ketinggian. Yang ketiga yaitu high technology greenhouse. Di sini teknologinya di sini memiliki ukuran 4 sampai 8 meter dengan plastik tunggal. Serta untuk pengontrolan tanaman seluruhnya sudah dilakukan secara otomatis. Berikutnya itu jenis-jenis greenhouse berdasarkan struktur atau wadah. Yang pertama ada atap pelana atau atap datar yang ventilasi udara serta transmisi cahayanya sangat baik. Kemudian ada atap including. Di sini kurang baik pada ventilasi udaranya. Yang ketiga ada gigi gergaji, sangat baik sekali dalam mengatur ventilasi ataupun mengatur cuaca panas. Yang keempat ada tunnel berbentuk lengkung. Yang kelima ada lengkung datar serta kubah yang sedikit ditinggikan. Dan yang terakhir yaitu multi-taps. Selanjutnya yaitu tanaman krisan. Adapun klasifikasi dari tanaman krisan, yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, kemudian ordo Asterarel, ada Asterarel, famili Asteralaceae, kemudian ada genus Chrysanthemum, sedangkan spesies Chrysanthemum include L. Ada selanjutnya ciri-ciri dari tanaman krisan. Yang pertama dari batang. Batang muda berwarna hijau, batang tua berwarna coklat. Kemudian batang berbentuk bercabang-cabang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari daun. Daun memiliki ujung yang runcing, tepi daun tidak rata, daun tidak lengkap, serta daun tumbuh berselang-seling. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga pada tanaman krisan memiliki warna yang berbeda-beda tergantung dari varietas. Kelamin pada tanaman krisan berada pada bagian tengah bunga. Selanjutnya bunga merupakan jenis bunga majemuk. Selanjutnya yaitu buah. Buah memiliki bentuk lonjong dan tipis, kalau biji memiliki berbentuk lonjong. Lalu ciri-ciri dari akar. Akar tergantung dari perbanyakan. Apabila melalui stek, maka akar serabut. Apabila perbanyakan melalui benih, maka akar tunggang. Adapun tipe-tipe bunga tanaman krisan ini, yang pertama yaitu single, memiliki 1 atau 2 mahkota serta bentuk bulat pada bagian tengah bunga. Selanjutnya yaitu anemone. Anemone ini memiliki bantalan pada bagian tengah bunga. Selanjutnya itu spider, berbentuk panjang dan pipih seperti kaki laba-laba. Yang terakhir yaitu pom-pom, hampir mirip dengan tanaman pom-pom dan pada bagian luar mahkota bunga krisan sedikit lebih panjang. Adapun berbagai macam tanaman krisan berdasarkan banyaknya. Yang pertama yaitu standar, terdapat 1 mahkota pada 1 tangkai. Kemudian ada spray. Spray ini berukuran kecil, tanaman krisan yang berukuran kecil. Selanjutnya syarat tumbuh tanaman krisan. Yang pertama terpenuhinya sumber air, kebutuhan air. Yang kedua cahaya. Yang ketiga suhu. Suhu di sini 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang keempat kelembaban 70 sampai 80%. Lalu media tanam, tanah gembur dan pH normal. Kemudian ditanam pada ketinggian 700 sampai 1200 mPdL.
tanaman krisan hanya dapat tumbuh pada ketinggian. Lalu berikutnya kultur jaringan. Kultur teknis, adapun persemaian. Kultur teknis perbanyakan melalui stek pucuk. Nah, stek pucuk ini memiliki ciri diameter kurang lebih 5 cm, memiliki minimal 3 helai daun, memiliki tinggi batang kurang lebih 10 cm. Pada bagian akar tidak dibersihkan ataupun dipangkas semua. Kemudian selanjutnya hasil dari kultur jaringan. Lalu berikutnya ada anakan. Di sini yang anakan dipindahkan apabila sudah banyak yang tumbuh. Di anakan ini tidak dapat dibudidayakan dengan baik karena pertumbuhan tidak seragam. Kemudian ada media tanam. Media tanam ini penggemburan lahan karena krisan memiliki akar yang dangkal. Selanjutnya jarak tanam yaitu 10 x 10, 15 x 15, dan 20 x 20. Lalu berikutnya ada pemupukan. Sini pemupukan untuk dosisnya tergantung pada jenis pupuk yang digunakan, baik pupuk organik ataupun anorganik. Lalu ada pincing. Pincing ini yaitu pemangkasan bagian batang yang bertujuan untuk teknik spray. Lalu berikutnya ada disbudding. Disbudding ini merupakan pemangkasan bagian bunga yang bertujuan agar tidak terjadinya persaingan antar nutrisi. Lalu yang ketiga ada pengairan. Pengairan ini dapat dilakukan dengan cara pertama penyiraman, yang kedua yaitu pembuatan irigasi. Yang berikutnya ada pemasangan net. Pemasangan net lebih dianjurkan ketika tanaman sudah ditanam. Untuk pemasangan net ini bertujuan untuk agar tanaman krisan tidak saling bersentuhan, serta agar membantu berdirinya tanaman krisan agar tanaman krisan tidak roboh. Lalu panen tanaman krisan memiliki umur 2-3 bulan. Selanjutnya syarat-syarat pemangkasan. Yang pertama yaitu gunting atau pisau harus steril. Yang kedua, pemangkasan secara miring. Yang ketiga, pemangkasan dilakukan saat penjualan. Lalu berikutnya, pemangkasan tidak dilakukan saat hujan. Kemudian pemangkasan dilakukan saat tanaman sudah mekar 70-80% karena masih mengandung nutrisi. Untuk penyimpanan itu yang pertama pendinginan pada suhu 0-3 derajat Celcius pada tempat kering. Setelah tanaman krisan dipotong atau dipangkas dapat bertahan kurang lebih 2-3 hari. Teknik yang kedua yaitu pemanasan dengan direndam air panas pada bagian batang, tidak sampai daun. Sini daunnya dibersihkan. Untuk air panas ini dicampur gula 2-5%. Selanjutnya yaitu dengan pemberian bahan kimia. Ini memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya dapat membuat daun krisan rontok serta bunganya yang berubah warna. Selanjutnya yaitu pengendalian hama. Pengendalian hama di sini dapat dilakukan menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida kimia. Salah satu hama yang dapat merusak tanaman krisan yaitu penggorok bunga dan daun. Selanjutnya, manfaat dari tanaman krisan. Yang pertama sebagai tanaman hias. Apabila untuk tanaman ditanam di pot ukurannya pendek, dan untuk tanaman potong, untuk bunga potong itu ukurannya tinggi. Kemudian teh krisan. Yang ketiga yaitu daunnya dapat dijadikan keripik apabila selama penanaman tidak tersentuh atau tidak diberikan pestisida kimia, maka boleh dijadikan keripik. Kemudian bisa dijadikan obat mata serta kram, lalu dijadikan luluran, kemudian yang terakhir anti nyamuk. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.